semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview materi kuliah yang telah dibahas ya. Jadi kita bahas lagi materi-materi yang telah kita pelajari di perkuliahan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita review dulu materi tentang ragam dan jenis karya ilmiah. Dimulai dari pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa didefinisikan sebagai hasil pengkajian atau penelitian oleh seseorang atau sebuah tim yang laporannya secara tertulis kemudian diterbitkan dengan memenuhi suatu kaidah serta etika keilmuan yang telah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kemudian fungsi karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama fungsi untuk pendidikan, ada fungsi untuk penelitian, dan ada fungsi untuk fungsional. Fungsi untuk pendidikan yaitu memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi seorang penulis. Nah, di sini karena penulisnya itu mampu berpikir, jadi menyelesaikan masalah yang ada pada karya tulis tersebut, menulis serta mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya, ya. Kemudian fungsi untuk penelitian membantu seorang peneliti mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek yang ditelitinya. Jadi kalau misalnya peneliti membuat karya ilmiah, pasti dia membutuhkan suatu penelitian yang nantinya mendapatkan suatu data yang akurat dari objek yang ditelitinya tersebut. Selain itu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur penelitiannya atau prosedur ilmiahnya ya. Kemudian fungsi fungsional ya, yaitu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu ya. Jadi ilmu-ilmu tertentu dikembangkan, misalnya pengembangan ilmu kedokteran, pengembangan ilmu pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada laporan penelitian, ada makalah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, dan ada artikel. Nah, untuk makalah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis yang ditulis oleh pelajar maupun mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Makalah merupakan karya tulis yang membahas suatu pemecahan masalah berdasarkan data di lapangan yang berisi empiris dan yang bersifat empiris dan objektif ya. Kemudian selanjutnya materinya adalah teknik pengutipan dan daftar pustaka. Ya. Nah, di sini dibahas pengertian mengutip ya. Mengutip berasal dari kata kutip ya. Kemudian pengertiannya adalah mengumpulkan dari berbagai sumber atau mengambil perkataan maupun kalimat dari buku dan sebagainya. Mengutip dapat juga diartikan menggunakan ide atau hasil temuan orang lain untuk mendukung ide atau pendapat penulis atau pembicara tersebut. Nah, jenis kutipannya ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung itu ada yang kurang dari 4 baris dan ada yang lebih dari 4 baris. Untuk kutipan tidak langsung ya, ini adalah mengutip ide atau pendapat orang lain yang dilakukan dengan menyimpulkan intisari ide dalam teks yang dikutipnya. Jadi dalam mengutip secara tidak langsung, yang penting adalah idenya yang harus sama ya dengan teks aslinya, tetapi cara pengungkapannya tidak sama dengan teks aslinya. Jadi idenya sama tapi diungkapkan dengan bahasa sendiri ya. Selanjutnya contoh penulisan kutipan tidak langsung, ini contoh aslinya. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda.
Ini teks aslinya ya. Kemudian teks yang dikutip secara langsungnya yaitu tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam sebuah blog. Materi selanjutnya adalah tentang daftar pustaka ya. Pengertiannya yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbitnya. Nah, daftar pustaka atau DP ini digunakan sebagai rujukan atau sebagai sumber oleh seseorang penulis dalam berkarya. Kemudian manfaat dan tujuannya, yang pertama ini ada tujuannya menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seorang penulis saja, tetapi juga merupakan rujukan dari orang yang meneliti pada bidang tersebut sebelumnya ya. Kemudian manfaatnya mengarahkan pembaca pada suatu tulisan atau karya ilmiah pada rujukan-rujukan yang lain yang terkait dengan pembahasan yang ada pada tulisan tersebut atau karya ilmiah tersebut. Materi yang terakhir adalah surat resmi ya. Pengertiannya, surat resmi merupakan surat yang dibuat oleh suatu instansi maupun perorangan yang sifatnya itu formal. Isi surat resmi menggunakan bahasa sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Surat resmi biasa digunakan untuk kepentingan tugas dan kepentingan dinas terkait dengan instansi yang bersangkutan. Fungsi surat resmi yang pertama adalah sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama untuk surat-surat perjanjian, juga sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dilihat lagi kalau misalnya diperlukan dan juga bisa diarsipkan. Bisa juga sebagai bukti sejarah karena pada surat itu terdapat tanggal dan perubahan serta perkembangan suatu instansi dan juga sebagai pedoman kerja. Jenis-jenis surat dinas ini ada macam-macam ya, ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat peringatan, surat susulan, panggilan, perjanjian, penawaran, pesanan, pengantar, keputusan, dan lain-lain ya. Oke, itu dia review materi kuliah kita Bahasa Indonesia. Silakan dibaca lagi materinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.